Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang asam dan basa. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita diskusikan, yang pertama nanti siswa diharapkan mampu mengenali zat yang bersifat asam dan basa. Yang kedua, siswa mampu menguji larutan asam dan basa dengan menggunakan beberapa indikator. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep asam basa menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Yang keempat, siswa mampu memahami konsep dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Yang kelima, siswa mampu menghitung pH suatu larutan. Oke, yang pertama terkait dengan konsep asam dan basa, kita bahas dulu. Yang pertama adalah asam. Oke, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan asam? Coba sebutkan zat yang termasuk asam. Rata-rata kalau kita ditanya apa itu asam, pasti jawabannya yang rasanya masam. Misalnya jeruk, kemudian ini ada vitamin C, UC, kemudian ada cuka makan, kemudian air aki itu juga asam. Oke, yang berikutnya basa. Basa mungkin beberapa masih belum mengenal istilah basa, tidak sepopuler dari asam. Tapi contoh basa, basa ini sabun. Kalau kalian mandi pakai sabun, sabun itu termasuk zat yang bersifat basa. Ini ada soda api, atau dalam rumus kimianya adalah NaOH. Kemudian kalau kalian sakit MAH, kemudian minum obat MAH juga termasuk zat yang bersifat basa. Sekarang sifat asam dan basa itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari segi rasa. Kalau asam pasti rasanya masam. Kalau kalian cuka kemudian jeruk itu rasanya asam. Kemudian kalau basa itu pahit. Coba kalian kalau mandi tidak sengaja ada air sabunnya masuk ke mulut, pasti rasanya pahit. Kemudian asam itu bersifat korosif, jadi dapat menyebabkan korosi. Maka yang sering terkena asam nanti kalau ada besi berarti cepat korosi, cepat berkarat. Kemudian kalau yang basa ini bersifat iritan atau licin. Nah, yang berikutnya, cara mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau basa. Boleh nggak kita membedakan asam dan basa dengan cara dicicipi? Kalau zatnya makanan, boleh kita ngincipi makanan jeruk atau minuman yang rasa masam, itu boleh. Nah sekarang kalau kalian disuruh ngincipi air aki, ya kan nggak boleh, maka digunakan indikator. Maka untuk menguji suatu zat bersifat asam atau basa dapat digunakan suatu indikator asam basa. Indikator asam basa itu ada indikator buatan, misalnya kertas lakmus. Ini kertas lakmus, ada lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada indikator universal. Kemudian selain dari indikator buatan, kita juga bisa membuat indikator alami. Ini misalnya kita dari ekstrak kunyit diparut, kemudian diambil ekstraknya. Kemudian ekstrak buah naga juga sama, ekstrak bunga sepatu. Nah, kita coba sekarang, kalian perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk percobaan kali ini kita akan mencoba percobaan untuk menyelidiki suatu larutan termasuk asam atau basa dengan menggunakan beberapa indikator. Larutan yang akan kita gunakan yang pertama adalah larutan CH3COH, atau kalau di dalam sehari-hari disebut dengan cuka. Kemudian ini ada H2SO4 atau asam sulfat atau air aki. Kemudian yang berikutnya ada NaOH, natrium hidroksida. Ketiga larutan ini akan kita coba menggunakan indikator. Indikator yang pertama nanti ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru, kemudian
ini indikator alamnya menggunakan ekstrak buah naga dan ekstrak dari kunyit. Oke, yang pertama kita ini ada pH meter untuk menguji skala dari pH derajat keasaman. Ini yang digunakan universal pH 1 sampai 14. Kemudian ini ada pH meter ini untuk menguji pH, langsung keluar nanti skor nilai pH-nya berapa. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita coba dulu ke larutan asam asetat CH3COH atau cuka. Kita ambil sedikit, kita pindah. Kemudian coba kita tes dengan kertas lakmus. Yang pertama lakmus merah terlebih dahulu. Kita ambil lakmus merah. Ternyata warnanya tetap merah. Kemudian kita coba dengan kertas lakmus biru. Warnanya berubah menjadi merah. Jadi untuk CH3COH kertas lakmus merah warnanya merah, kertas lakmus biru warnanya berubah menjadi merah. Oke, sekarang kita coba untuk yang larutan H2S4. Kita ambil sedikit. Kemudian kita tes dengan kertas lakmus merah. Ternyata merah. Kemudian kita tes dengan kertas lakmus biru. Warnanya berubah menjadi merah. Yang ketiga, kita akan menguji untuk larutan NaOH. Kita ambil NaOH-nya sedikit. Kemudian kita uji dengan kertas lakmus merah. Warnanya berubah menjadi biru. Kemudian kita coba dengan lakmus biru. Coba, dia akan berubah menjadi tetap biru. Jadi kalau dia NaOH, jadi dari hasil pengujian kertas lakmus dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang berwarna merah kedua-duanya, lakmus merah-merah, biru menjadi merah, berarti termasuk sifatnya asam. Sedangkan untuk yang mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru adalah sifatnya apa? Basa. Oke, untuk membandingkan sifat asam basa dari suatu zat, kita gunakan pembanding yaitu aquabides. Kemudian kita ambil sedikit untuk kita uji dengan kertas lakmus. Kita coba dulu dengan lakmus merah, bagaimana perubahan warnanya. Ternyata dia tetap merah. Kemudian kita coba dengan kertas lakmus biru. Dia tetap biru. Berarti aquabides sifatnya adalah netral. Jadi sifat larutan ada 3. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat netral. Ini untuk menguji menggunakan kertas lakmus. Sekarang yang kedua, bisa nggak kita
Misalnya di rumah kita pengen menguji suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral tanpa menggunakan kertas lakmus. Kita bisa menggunakan indikator alami. Yang kita siapkan nanti adalah ekstrak buah naga. Yang kedua kita gunakan ekstrak kunyit. Prinsipnya indikator alam bisa digunakan sebagai indikator, syaratnya dia harus memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam dan pada kondisi basa, maka dia dapat digunakan sebagai indikator alam. Oke, untuk berikutnya kita akan menguji larutan yang sudah kita uji dengan kertas lakmus, kita uji menggunakan indikator alam. Oke, sekarang kita akan coba menguji menggunakan indikator alami. Yang pertama, ini 2 gelas sudah saya isi dengan CH3COH. Kita uji yang pertama dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang, warnanya merah muda atau pink. Dan coba sekarang yang berikutnya, yang kedua, larutan H2SO4 kita tetesi dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang, warnanya pink. Yang berikutnya kita coba ke larutan NaOH. Kita tetesi yang sama dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang, ternyata warnanya berubah menjadi kuning. Jadi sama-sama ekstrak buah naga, ketika berada di larutan asam dia akan berwarna pink, kemudian ketika pada larutan yang sifatnya basa dia akan berwarna kuning. Oke, berarti indikator ekstrak buah naga bisa digunakan sebagai indikator alam karena warnanya pada kondisi asam dan pada kondisi basa menunjukkan warna yang berbeda. Sekarang kita uji di Aquades warnanya. Dia pada posisi netral, dia warnanya tetap pink. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, kita akan menguji untuk ekstrak dari kunyit. Ini yang pertama CH3COH, kita teteskan dengan ekstrak kunyit. Kita goyang-goyang, warnanya adalah kuning, ya. Ini pada kondisi asam warnanya kuning. Kita cobakan ke H2SO4. Dia warnanya juga kuning karena H2SO4 dengan CH3COH sifatnya sama-sama asam. Oke, yang berikutnya sekarang kita cobakan ke NaOH. Jadi kalau memang ekstrak kunyit ini bisa digunakan indikator alam, maka warnanya harus berbeda dengan yang asam. Kita goyang-goyang, warnanya berbeda ya. Dia agak kecoklat-coklatan, jadi berbeda dengan yang asam tadi. Oke, jadi indikator ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator alam. Coba kita ke pembanding untuk Aquapides-nya. Aquapides dia warnanya kuning. Oke, jadi untuk ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator alam karena menunjukkan warna yang berbeda pada kondisi asam dan pada kondisi basa. Oke, yang berikutnya, kenapa tadi ada asam mengubah warna indikator, basa mengubah warna indikator? Oke, sekarang kita pelajari dulu
apa itu asam, apa itu basa, menurut yang pertama adalah Arrhenius. Jadi Arrhenius itu mengatakan bahwa asam adalah zat atau spesies yang di dalam air dapat melepaskan ion H+ atau H3O+. Contoh misalnya ada HCl, ini terion menjadi H+ ditambah dengan Cl-. H2SO4 dalam air terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 3-. Kemudian kalau CH3COH terionisasi menjadi CH3CO- dan H+. Sedangkan kebalikannya, basa menurut Arrhenius, zat atau spesies yang di dalam air dapat melepaskan ion OH-. Contoh ini misalnya NaOH terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. NH4OH terionisasi menjadi NH4+ ditambah OH-. CaOH 2 kali terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Jadi pada asam akan dihasilkan H+, pada basa akan dihasilkan OH-. Itu konsep asam dan basa menurut Arrhenius. Yang kedua, menurut Bronsted dan Lore, jadi asam adalah zat atau spesies yang mendonorkan proton. Jadi tidak spesifik dia melepaskan H+, tapi intinya yang mendonorkan H+ atau proton. Sedangkan basa berarti yang menerima. Jadi dalam konsep Bronsted nanti dikenal dengan istilah asam basa konjugasi atau pasangannya. Karena yang satu mendonorkan, harus ada yang satu menerima. Contoh misalnya ada HCl bereaksi dengan H2O membentuk H3O+ ditambah Cl-, maka HCl dan Cl- ini merupakan pasangannya. Jadi HCl bertindak sebagai asam, sedangkan Cl- bertindak sebagai basa konjugasi. Kemudian H2O dengan H3O+, H2O bertindak sebagai basa, sedangkan H3O+ bertindak sebagai asam konjugasi. Oke, yang berikutnya misalnya NH3 tambah H2O, NH4+ OH-. Maka nanti yang berpasangan adalah NH3 dengan NH4+. NH3-nya basa, NH4+-nya asam. Kemudian H2O pasangannya dengan OH-. NH2O-nya asam, sedangkan OH-nya basa. Jadi kalau asam dan basa, asam intinya yang hanya lebih banyak. Kalau NH3 dengan NH4, maka NH4-nya yang asam, sedangkan NH3-nya basa. Yang berikutnya CH3COH dengan H2O menjadi CH kesetimbangan dengan CH3CO- dan H3O+. Maka CH3COOH-nya nanti sebagai asam, CH3CO-nya sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O-nya bertindak sebagai basa dan H3O+-nya bertindak sebagai asam konjugasi. Jadi dalam konsep Bronsted, suatu zat nanti bisa asam, bisa basa tergantung dengan pasangannya. Jadi misalnya H2O ini sebagai asam kalau dengan NH3, sedangkan H2O bersifat basa kalau dengan CH3COH. Oke, sekarang kekuatan dari asam dan basa, coba kita perhatikan video singkat berikut. Oke, pada percobaan berikutnya kita akan menguji tingkat keasaman dari larutan. Yang pertama kita ada larutan HCl 0,1 m. Yang kedua adalah larutan CH3COH 0,1 m. Kedua larutan mempunyai konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 m. Apakah dengan konsentrasi yang sama, mempunyai pH sama, maka kita perlu uji terlebih dahulu. Untuk mengujinya, kita menggunakan indikator universal, bentuknya stick. Jadi nanti kita cocokkan perubahan warna sticknya pada warna yang ada pada tabel. Jadi warna asalnya bisa dilihat. Jadi asalnya nanti di
sekitar 7. Nanti akan kita masukkan ke dalam kedua larutan, nanti kita bandingkan pada tabel yang ada di indikator universal. Yang pertama kita masukkan ke HCl 0,1 M. Perhatikan warna asalnya ya. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita angkat. Jadi kemudian kalau sudah, perhatikan warnanya, kita cocokkan dengan tabel. Mendekati di angka 1, berarti pH dari HCl 0,1 M adalah sekitar 1. Ini sama ya. Oke. Yang berikutnya kita ambil pH, stick pH indikator universal lagi, jadi sama. Jadi kalau kita bandingkan nanti dia asal muasalnya di sekitar 7. Kita masukkan ke larutan CH3COH 0,1 M. Kemudian kita amati warnanya. Warnanya berubah, yang bawahnya tadi atasnya biru berubah. Kemudian kita cocokkan. Ternyata dia lebih mendekati ke pH 3 gitu ya. Di bawah garisnya perhatikan warna atas, tengah, bawah. Jadi warna ke 1 sampai ke 4. Jadi sekitar pH-nya mendekati 3. Jadi sama-sama konsentrasinya 0,1 M. Kalau yang HCl tadi mendekati berapa? 1. Kemudian yang CH3COH-nya pH-nya sekitar 3. Kenapa konsentrasinya sama, pH-nya bisa berbeda? Kita akan ulas di pembahasan yang berikutnya. Jadi kalau tadi sudah kita lihat percobaan terkait dengan pH berbeda padahal konsentrasinya sama, maka kita mengenal nanti ada istilah yang disebut dengan asam kuat dan asam lemah. Bedanya di mana? Asam kuat itu asam yang di dalam air itu hampir terionisasi sempurna atau alfanya mendekati 1. Misalnya kalau kita punya HCl terlarut dalam air akan menjadi H3O+ tambah Cl-. Jadi ini nanti ada beberapa buku yang menulisnya H3O+, ada yang menulisnya H+. Kalau H3O+ berarti ada H2O-nya, kalau H+ berarti H2O-nya tidak ditulis. Jadi nggak usah bingung. H+ dengan H3O+-nya sebenarnya sama, tapi yang lebih tepat sebenarnya adalah H3O+. Oke, coba kita perhatikan. Jadi kalau asam kuat, maka posisi HCl dan H2O nanti sudah digantikan oleh H3O+ dengan Cl-. Jadi zat asalnya sudah nggak ada. Maka kalau kita lihat di larutan HCl, maka yang ada hanya tinggal H3O+ dan Cl-. Jadi semuanya terionisasi hampir sempurna menjadi ion semua. Kita bandingkan dengan di asam lemah. Untuk asam lemah itu asam yang di dalam air terionisasinya sebagian menjadi ion-ion. Jadi alfanya antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita lihat CH3COOH di dalam air terurai menjadi H3O+ plus CH3CO-. Maka kalau kita gambarkan ke dalam molekul, maka di dalam larutan CH3COH itu masih ada CH3COH-nya, kemudian ada H3O+, ada CH3COO-. Jadi masih ada asamnya tidak terurai sempurna. Maka jumlah H+ atau H3O+-nya lebih sedikit dibandingkan dengan asam kuat. Itulah yang membedakan kenapa pH asam kuat dengan asam lemah berbeda.